Ini merupakan kawan cara untuk mengisi buku tunai. Buku tunai ini juga kawan sangat penting ya, sangat wajib lah. Karena di sini juga lah untuk kita mengetahui, di buku ini juga lah untuk kita mengetahui dana kita atau saldo kita. Sebelum saya lanjut kawan untuk memberitahu ya cara mengisi dari kolom-kolom misteri ini, dan ini bentuk dari kosongnya ya. Ini nanti yang saya coba di sini praktekkan. Nah, kalian bisa download dari file ini ya melalui link nanti yang saya tempel di deskripsi. Kalian download saja di situ. Dan kemudian kawan untuk mendownload dari sampul buku tunai ini, kalian bisa juga nanti tonton melalui video yang di atas sini. Atau gini deh, nanti juga dari videonya akan saya tempel linknya ya, link videonya di deskripsi. Oke, mari kita bongkar ya dari misteri kolom-kolom ini yang akan segera kita kasih tahu. Di sini kawan kan memang ada tuh ya keterangan yang di atas sini. Nanti kita akan bongkar satu-satu, kita akan kasih tahu satu-satu ya. Dan setelah itu kawan, saya juga akan kasih tahu nih dari cara pengurangan, tambah, bagi, persen dengan kalkulator ini. Nanti itu ya kita juga kasih tahu dengan cara-caranya dari kolom-kolom ini. Di sini kawan saya akan coba kasih tahu dulu ya dari keterangan yang di atas sini nih. Ada tanggal, kasbon, jumlah ya, sorting jumlah, simpanan ADM jumlah, drop jumlah, simpanan keluar jumlah, transportasi jumlah, pengeluaran kantor jumlah, minus jumlah, nama, kemudian tunai dan paraf. Jadi jumlah-jumlah ini nanti juga kita akan kasih tahu. Saya mulai dari tanggal. Seumpama ini teman-teman mulai menagih di tanggal 1 nih ya. Jadi tulis di sini tanggal 1 bulan 4 2004. Untuk kasbon sendiri ini kawan merupakan dana yang kita bawa ke lapangan. Itu kasbon ya. Seumpama kita pergi menagih, kita membawa uang 500.000 nih. Kita tulis di sini 500.000 ya. Karena kita membawa dana ke lapangan ini, pergi menagih ya, istilahnya seperti itu, kita bawa 500.000. Dan untuk secara detail dari kasbon ini mungkin akan saya bahas untuk video berikutnya ya. Jadi silakan ikuti saja channel Dimas Ambah. Kemudian kawan kita lanjut ke sorting. Jadi sorting ini teman-teman merupakan jumlah tagihan secara global atau istilahnya tagihan secara menyeluruh. Ini dari arti sorting. Seumpama hari itu kita menagih 1 juta ya, kita tulis di sini 1 juta rupiah jumlah tagihan pada hari itu di tanggal 1 bulan 4 2024. Dan oke ya, untuk buku sorting ini saya akan bahas untuk video berikutnya ya. Dan seperti ini dari tampilan buku sorting nih. Ini dia ya dari buku sorting. Ini akan saya bahas untuk video berikutnya ya. Dan disinilah teman-teman jumlah dari keseluruhan tagihan pada hari itu. Misalnya tanggal 1. Globalnya ya dari tagihan mulai dari buku drop baru, kemudian lancar 1, CM dan macet. Disinilah terkumpul dari tagihan tersebut. Lalu kita pindahkan ke sorting. Nah, untuk cara pengisiannya ini saya akan bahas untuk video berikutnya. Kemudian kita lanjut lagi. Simpanan ADM. Nah, simpanan ADM ini kan senilai 15% setiap perpinjaman. Dan untuk cara mengetahuinya kan itu sudah saya bahas juga. Sudah saya pernah bikinkan videonya dari simpanan ADM ini. Untuk cara memberikan pinjaman terhadap nasabah. Nanti kalian bisa tonton melalui video yang di atas sini ya. Biar dipahami untuk simpanan ADM-nya. Kemudian drop. Nah, drop ini jumlah dana yang kita cairkan pada hari itu. Misalnya tadi tanggal 1. Jumlah dana yang kita cairkan pada hari itu misalnya 1 juta nih. Kita tulis di sini 1 juta rupiah. Kemudian kita lanjut lagi kawan untuk simpanan keluar. Nah, untuk simpanan keluar ini kawan seumpama hari itu ya di tanggal 1. Ada nasabah yang memang sudah lunas. Dia sudah tidak mengambil lagi nih. Otomatis simpanannya juga akan keluar. Misalnya pinjaman 100.000 ya. Simpanannya itu adalah 4.000. Nah, kita tulis di sini 4.000 rupiah. Simpanan yang keluar. Nah, kemudian transportasi. Transportasi ini kawan merupakan dana yang kita target untuk pengeluaran kita setiap hari. Ongkos jalan ya seperti itu. Misalnya ongkos jalan kita dalam per hari senilai katakanlah 30.000 ya untuk uang makan atau dengan uang bensin lah senilai 30.000. Ini contoh ya. Maka kita tulis di sini 30.000 dan ini merupakan jumlah ya. Jumlah yang memang sudah disediakan dalam perharinya untuk kita menagih selama 30 hari. Oke, kemudian lanjut lagi pengeluaran kantor. Nah, untuk pengeluaran kantor ini teman-teman, seumpama nih, pada hari itu kalian membeli untuk peralatan kantor, misalnya ATK lah, alat tulis kantor ya.
Misalnya ada dibeli kayak pulpen kah, apakah ya, buku kah, dia misalnya 10.000 harganya. Kita tulis di sini 10.000 merupakan pengeluaran kantor. Nah, lalu kita lanjut ke sini ke minus. Minus ini kawan merupakan pengeluaran kita ya di luar dari transportasi. Seumpama transportasi kita tadi kan 30.000 nih. Nah, kemudian di luar lapangan nanti ketika kita menagih, kita misalnya mengeluarkan dana 50.000. Secara otomatis pengeluaran kita di hari itu tanggal 1 50.000 ya. Karena kita minus 20.000. Sedangkan transportasi kita tadi itu kan 30.000. Jadi minus kita pada hari itu 20.000. Karena memang dia sudah merupakan di luar dari pengeluaran transportasi kita. Di luar dari ongkos jalan kita. Dia masuk ke dalam minus. Seumpama minus kita pada hari itu 20.000 ya. Kita tulis lagi di sini 20.000. Kemudian kawan, ini masalah nama di sini. Ya saya rasa ini tidak terlalu penting lah. Apabila kita masih sendiri yang menagih, kita masih terjun ke lapangan ya. Ini tidak terlalu penting. Kecuali nanti kalau kalian sudah mempunyai karyawan lah seperti itu, maka kalau misalnya dia minus, maka harus ditulis namanya. Misalnya saya di sini minus 20 ya. Saya tulis nama saya di sini ya Dwi Masamba. Jelas ya? Nah, kemudian lanjut di sini di tunai. Jadi tunai di sini kawan, yang kotak tunai ini yang lurus ini ya, merupakan dana yang harus kembali hari itu. Itu wajib ya kembali. Tidak boleh selisih dari hasil kalkulator dengan tunai. Nanti kita praktekkan itu ya untuk cara menghitungnya. Tambah-tambahnya, kurang-kurangnya. Kayaknya kawan ada tadi yang terlewat di sini ya, masalah storting ya. Tadi sudah saya jelaskan itu, tapi ya kayaknya saya lupa-lupa terlewat nih. Jadi storting ini seumpama hari itu tadi kita menagih 1 juta ya. Jumlah di sini 1 juta di buku storting ini yang akan kita bahas untuk video berikutnya. Jumlahnya di sini 1 juta. Maka kita tulis di sini 1 juta. Itu storting ya. Nah, kemudian untuk drop masalah simpanan ADM-nya tadi itu ya. Jadi kan teman-teman, setiap pinjaman ini kan dikali senilai 15%. Di sini kan sudah ada kotak yang disediakan simpanan ADM. Jadi setiap pinjaman itu kan dikali 15%. Artinya nanti di sini teman-teman, hasil dari kalkulator ini yang kita kali 15%, maka akan kita tulis di sini. Ya, oke, saya contohkan lagi sekali lagi di sini ya, biar dipahami lah. Misalnya pinjaman 1 juta nih. Kita tinggal kali saja senilai 15%. Berarti hasilnya 150.000. Maka kita tulis di sini di simpanan ADM 150.000. Di sini kan memang 150.000 ini kan sudah ada simpanan di situ, simpanan wajib untuk nasabah dan juga untuk administrasinya. Potongan dari kita, potongan kantor lah. Istilahnya seperti itu ya. Oke. Jadi seperti tadi, berapapun pinjaman kita kalikan saja senilai 15% ya. Berapapun pinjaman dikalikan saja senilai 15%. Maka hasilnya akan kita tulis di sini, di simpanan ADM. Untuk lebih jelasnya saya akan coba praktekkan sekali lagi ya. Karena di sini kan nanti ada juga untuk cara penjumlahannya. Jadi harus diisilah 2 kotak ke sana ya, lurus ke sana tuh. Oke, kita mulai lagi nih. Seumpama di tanggal 2 lagi, besoknya ini ya ceritanya, contohnya ya. Besoknya di tanggal 2 bulan 4 2004. Kita bawa lagi dana 500.000 ke lapangan untuk menagih. Maka kita tulis lagi di sini senilai 500.000. Nah, kemudian katakanlah storting lagi berjumlah 1 juta. Kita tulis lagi 1 juta. Ini sebagai contoh saja ya. Lalu kemudian drop lagi 1 juta. Kita tulis lagi 1 juta. Kemudian simpanan ADM-nya masih sama, 150. Ya, simpanan ADM-nya. Lanjut lagi simpanan keluar, katakanlah simpanan keluar hari itu misalnya dia tidak ada. Kita kosongkan saja ya, tidak ada simpanan keluar. Transportasi itu masih sama ya, 30.000. Karena memang sudah kita target 30.000 transportasi dalam per hari. Lalu katakanlah untuk pengeluaran kantor juga di hari itu di tanggal 2 tidak ada. Kita lewati saja atau kita silang saja seperti itu. Lalu kemudian lanjut ke minus. Katakanlah hari itu tidak ada minus, kita silang juga ya, tidak ada minus. Nah, kita silang juga di sini nama dan tunai. Sekarang saya akan coba untuk memberitahu caranya ya, pengurangannya tambahnya dengan menggunakan kalkulator. Nah, kita mulai di tanggal 1 dulu. Tanggal 1 kan kasbon masuk 500. Kita ketik 500. Nah, lalu kemudian storting tagihan ya, global atau jumlah keseluruhan tagihan 1 juta. Kita tambah 1 juta. Kemudian simpanan ADM 150. Kita tambah 150. Nah, di sini sudah mulai dikurangi nih.
mulai dari drop itu dikurangi semua ke sana. Misalnya seperti ini ya, kita mulai pengurangan dari drop. Kita mulai dikurangi 1 juta. Oke. Kemudian dikurangi 4.000. Lalu dikurangi lagi 30.000. Lalu dikurangi lagi 10.000. Kemudian dikurangi lagi 20.000. Nah, maka tunainya yang muncul di kalkulator itu 586.000. Oke, kita tulis di tunai ya, dana yang kembali itu ya pada hari itu 586.000. Maka kita tulis di sini di tunai, di kotak tunai 586.000. Jadi hasil yang muncul di kalkulator ini kawan senilai 586.000 harus sesuai dengan dana yang kembali saat kita menagih. Harus dana itu juga yang kembali ke rumah kita, istilahnya ini kan masih bekerja, masih kita yang jalani. Maka dana yang harus kembali juga, ya ini wajib ya, yang wajib kembali juga sesuai dengan tunai di sini 586.000, sesuai yang di kalkulator 586.000. Tetapi untuk lebih jelasnya ya, nanti secara detail saya akan bahas ini dari tunai ya. Karena ini kan sebenarnya merupakan penjelasan singkat saja, agar lebih mudah dipahami ya, biar tidak nanti terlalu panjang durasinya. Jadi untuk berikutnya saya juga akan bahas ini mengenai dari tunai. Intinya kawan, setelah tunai, dana yang di kalkulator ini harus sesuai dengan yang dana yang kembali ke rumah, kembali ke kantor, seperti itu ya. Nah, setelah itu ya boleh diparaf kalau mau diparaf. Kalau tidak mau tidak apa-apa juga. Kalau kita masih sendiri kan meskipun tidak diparaf tidak jadi masalah. Kecuali kalau sudah ada anggota itu wajib diparaf. Untuk lebih jelasnya lagi kawan, saya akan coba lagi untuk praktekkan yang ini ya, yang di kolom kedua ini. Seperti tadi ya. Itu caranya sama tadi tuh. Kita ketik dulu mulai dari 500.000. Dana yang kita bawa ke lapangan. Ditambah storting tagihan yang masuk 1 juta. Ditambah lagi simpanan ADM 150. Lalu kemudian mulailah pengurangan, mulai dari drop. Dikurang 1 juta. Kemudian untuk simpanan keluar kayaknya kosong hari itu ya, kita lewati. Lalu transportasi dikurang 30. Kemudian pengeluaran kantor pada hari itu di tanggal 2 tidak ada, kita lewati. Minus juga tidak ada minus. Kemudian tunainya ada 620.000. Nah, kita tulis lagi di sini 620.000 itu dana yang kembali ya di tanggal 2. 620.000 kita paraf. Oke. Kemudian selanjutnya kawan, untuk masalah jumlah ya, karena di sini setiap keterangan di sini masing-masing keterangan ada di situ keterangan jumlah. Nah, oke, saya coba praktekkan langsung. Dari sini kasbon kita mulai ya 500.000. Maka kita tulis juga di jumlah 500.000. Kemudian storting kita tulis juga di jumlah 1 juta ya, karena storting 1 juta maka jumlahnya 1 juta. Kemudian simpanan ADM 150 kita tulis juga di sini 150. Lalu drop jumlahnya juga 1 juta di tanggal 1 itu ya maksudnya. Kemudian simpanan keluar juga ada 4.000 rupiah. Lalu transportasi di tanggal 1 30, jumlahnya 30. Kemudian pengeluaran kantor ada masih juga di sini 10.000, kita tulis di sini 10.000. Lalu kemudian minus di tanggal 1 ada 20, kita tulis 20. Kemudian ini kawan mulai penjumlahan. Jadi seperti ini ya cara penjumlahannya. Saya coba dekatkan nih untuk ini ya biar lebih mudah dipahami. Jadi seperti ini ya. Seumpama ini kawan kasbon di tanggal 1 500. Lalu kemudian di sini kan jumlah 500 nih. Nah, di tanggal 2 ada lagi 500. Berarti kita tulis di sini 1 juta. Karena ini ya 500 ditambah 500 berarti 1 juta. Tanggal 1 500, tanggal 2 500 jumlahnya 1 juta. Kita tulis di sini jumlah 1 juta. Oke, semuanya seperti itu kawan. Di sini lagi kita tulis di sini 2 juta. Storting ya, karena pada tanggal 1 1 juta, tanggal 2 1 juta berarti jumlahnya di sini 2 juta. Sama di sini ya, simpanan ADM. Dan itu sistemnya ini itu semuanya sama tuh ke sana tuh. Nah, kemudian besok lagi misalnya di tanggal 3 mau menagih lagi. Seumpama di sini 500 lagi kasbon dana yang kita bawa ke lapangan ya. Berarti di sini kan tadi jumlahnya 1 juta nih. Berarti tinggal kita tulis di sini 1.500.000. Karena di sini 1 juta, di sini 500, maka kita tulis di sini 1 juta. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjut nih, saya kasih contoh lagi di storting. Di storting di sini kan sudah 2 juta di sini nih.
Kemudian untuk tanggal 3 misalnya kita lagi startingnya misalnya 1 juta, berarti dia jumlahnya sudah 3 juta di sini di tanggal 3. Jelas ya? Mungkin seperti itu. Dan itu cara pengisiannya itu kawan, itu sama saja tuh. Semuanya ke sana. Seperti itu saja untuk cara pengisiannya dari jumlah itu. Oke, saya rasa ini sudah sangat jelas nih. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya biar tidak gagal paham di sini, kalian bisa tonton video saya. Kalau bisa ditonton semua lah, biar dipahami ya secara menyeluruh. Dan kalau tidak salah sudah ada 15 kayaknya video yang saya buat dengan yang ini. Jadi kalau bisa ditonton semua agar dipahami lebih cepat. Biar lebih cepat dipahami dari 15 video saya itu. Untuk video saya berikutnya ini teman-teman, saya masih membahas buku ya, dari buku ini, buku starting. Ini yang akan saya bahas, ini juga wajib. Pokoknya wajib semua lah dari ketujuh buku ini ya. Dan untuk video berikutnya ini, saya coba membahas buku yang ini, buku starting. Nah, buat kalian yang tidak mau ketinggalan videonya nih, atau yang mau belajar sama saya dengan bisnis receh kita ini, silakan ikuti channel Dwi Masamba. Saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu di video berikutnya, di buku starting.